Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy Septianingrum dengan NIM 23010260008. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Dakwah dosen pengampu Ibu Faridah Rahmawati. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan bebas dan perzinaan dalam Islam. Topik ini sangatlah penting untuk kita pelajari karena pergaulan bebas dan perzinaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Mari kita simak penjelasannya. Pergaulan bebas yang mengarah pada perzinaan merupakan hal yang tercela yang akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi maupun masyarakat. Pergaulan bebas dalam Islam dapat didefinisikan sebagai interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang melanggar batas-batas syariat. Hal ini dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu berkeluarga, maka hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi benteng baginya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh pergaulan bebas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang remaja yang sering berpacaran dan melakukan kontak fisik di depan umum. Hal tersebut termasuk dalam kategori pergaulan bebas yang dilarang dalam Islam. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakal mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya maupun akhlak diri sendiri. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipacu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita yang berpakaian tetapi telanjang seperti mengundang kemaksiatan. Islam juga tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakal mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam juga membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebab jika aurat terbuka atau disengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian dengan rapi, sopan, dan yang hal terpenting yaitu menutup aurat, supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita semata manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita memperhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Perzinaan dalam Islam adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki mendekati seorang perempuan yang bukan istrinya kecuali setan akan selalu berada di antara keduanya." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun contoh perzinaan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan atau seorang suami atau istri yang berselingkuh. Semua perbuatan itu termasuk dalam kategori perzinaan yang diharamkan dalam Islam. Adapun pesan mulia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan larangan zina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wajhi minhuma mi'ata jaldati wala
la ta'khudhukum bihi mara'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Ayat ini menyampaikan 3 pesan penting kepada kita, dan yang pertama yaitu pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dihukum dengan cara didera atau dicambuk 100 kali. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang beriman berbelas kasihan kepada keduanya hingga mencegah menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga maupun yang terakhir yaitu pelaksanaan hukum bagi pelaku zina disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Islam membagi perilaku zina menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu zina misan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah. Dan yang kedua yaitu zina haiti musor, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka atau masih gadis. Pergaulan bebas dan perzinaan dapat memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi individu, keluarga, maupun masyarakat. Dampak-dampak tersebut diantara lain, yang pertama yaitu rusaknya moral dan akhlak, dan yang kedua yaitu timbulnya penyakit baik fisik maupun mental, dan yang ketiga yaitu konflik dan perpecahan di dalam keluarga. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri kita sendiri dan keluarga melalui pernikahan yang sah. Pernikahan merupakan sarana untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal dan mendapatkan ketenangan jiwa. Ada beberapa cara yang efektif untuk menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu yang pertama, pastinya berpakaian yang tertutup, menutup aurat, rapi, dan juga sopan. Dan yang kedua, pilihlah teman untuk bergaul yang soleh dan solihah, sebab orang yang soleh dan solihah akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan akan bahayanya perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, menghindari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berbuat zina. Dan yang keempat, hindari perilaku yang mengurus kepada perbuatan zina seperti berdua di tempat sepi, berciuman, berpelukan dengan lawan jenis, menonton tayangan media yang mengandung pornografi, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, yaitu mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif seperti membaca buku keislaman, menghadiri majelis takluk, dan aktif dalam organisasi remaja masjid. Dan yang keenam, yaitu memperbanyak mengingat Allah dengan berfikir, membaca Al-Quran, serta memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pergaulan bebas dan penzinaan dalam Islam. Semoga materi yang dapat saya sampaikan memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Dan jangan lupa, dalam memilih teman juga harus yang bisa mengajak dalam hal kebaikan ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.